Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel dari Febriawan. Oke, seperti pada video sebelumnya, di sini saya akan membahas mengenai materi SKD lagi. Dan di sini saya akan membahas mengenai materi TIU, intelijensia umum, mengenai kemampuan numerik atau kemampuan berhitung. Lebih tepatnya di sini saya akan membahas materi mengenai materi pecahan. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu pecahan, pecahan adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B ini adalah bilangan bulat. Untuk A ini adalah pembilang dan B adalah penyebut. Oke, untuk pecahan ini terdiri dari 4 jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah jenis pecahan yang murni dan umum ditemui. Pecahan biasa ditulis dengan menggunakan tanda per, yaitu garis pemisah antara pembilang dan penyebut. Contoh daripada pecahan biasa adalah 1/4. Nah, pada contoh ini, 1 merupakan pembilang dan 4 merupakan penyebut. Selanjutnya, jenis pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan bentuk pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan campuran dapat dinyatakan dalam bentuk A, B per C, di mana pada pecahan campuran A, B per C ini nilainya sama dengan A plus B per C. Contoh daripada pecahan campuran ini adalah 1/5. Nah, pada pecahan campuran 1/5 ini nilainya sama dengan 1 plus 1/5. Nah, jenis pecahan yang ketiga adalah pecahan desimal. Untuk pecahan desimal ini adalah merupakan suatu pecahan yang penyebutnya merupakan perpangkatan dari bilangan 10. Penulisan suatu bilangan desimal selalu menggunakan tanda koma. Contoh daripada bilangan desimal ini adalah 0,1, di mana apabila diubah menjadi pecahan biasa adalah 1/10. Selanjutnya adalah 0,2, merupakan bentuk desimal dari pecahan 7/10. Contoh lain adalah 0,02, di mana merupakan bentuk desimal pecahan dari 2/100. Selanjutnya adalah yang keempat, pecahan persen. Persen merupakan cara lain untuk menyatakan pecahan dengan penyebut 100. Untuk memperoleh bentuk persen dari suatu pecahan, penyebut pecahan tersebut harus diubah menjadi 100. Contoh 3/4 apabila diubah menjadi persentase adalah sama dengan 3/4 kali 25/25 sama dengan 75/100 sama dengan 75%. Jadi pecahan 3/4 apabila diubah menjadi persen atau nilainya sama dengan 75%. Selanjutnya adalah 27/50 sama dengan 27/50 dikali 2/2 sama dengan 54/100 sama dengan 54%. Jadi 27/50 apabila diubah menjadi bentuk persen adalah 54%. Oke, mungkin itu sedikit gambaran mengenai pengertian pecahan dan jenis-jenis pecahan. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pengoperasian bilangan pecahan, serta saya akan memberikan contoh soal serta cara pengerjaan soal pecahan yang terdapat pada soal SKD, di mana soal ini berdasarkan pengalaman saya waktu ikut tes SKD tahun 2021. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke pembahasan. Operasi bilangan pecahan. Oke, untuk operasi bilangan pecahan yang pertama adalah mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Langkah yang pertama mengenai operasi bilangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan adalah samakan terlebih dahulu jenis pecahan, baik itu pecahan biasa, pecahan campuran, persen, atau pecahan desimal. Langkah yang kedua, jika pecahan diubah ke dalam pecahan biasa dan pecahan tersebut berbeda penyebutnya, maka perlu disamakan terlebih dahulu penyebutnya. 3. Karena penjumlahan dan pengurangan kedudukannya sama, maka lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan, kemudian sederhanakan.
Contoh soal yang pertama, yakni di sini mengenai penjumlahan pecahan biasa 2/3 ditambah 1/2. Nah, kita lihat di sini bahwa penyebutnya itu berbeda. Apabila penyebutnya berbeda, langkah yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, samakan penyebutnya ini artinya adalah kita cari KPK atau bilangan yang sama-sama bisa dibagi dengan angka 3 dan angka 2. Atau cara cepatnya kita tinggal dikalikan aja 3 dikali dengan 2, yakni sama dengan 6. Nah, apabila sudah kita mengetahui penyebutnya atau kita samakan penyebutnya, lalu kita tinggal si penyebutnya ini dibagi dengan penyebut pada penyebut pada soal dan pembilang. Jadi seperti ini, kita tinggal bagikan 6 dibagi 3 lalu kita kalikan dengan pembilang, ini 2. Nah, 6 dibagi 3 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita taruh, lalu sama 6 dibagi 2 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Lalu kita tinggal jumlahkan saja, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 7/6. Nah, apabila di dalam soalnya itu tidak terdapat jawaban atau di dalam pilihan ganjilnya itu tidak ada pecahan biasa atau berbentuk pecahan campuran, maka kita tinggal ubah saja pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Nah, bagaimana sih cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Langkah yang pertama adalah kita cari dulu angka penyebut ini atau angka 6 ini dikalikan berapa mendekati dengan angka 7. Nah, yang paling mendekati 6 dikali berapa yang paling mendekati dengan angka 7, yakni 6 dikali 1. Nah, kan sudah dapat tuh, angkanya adalah 1, maka taruh di tengah. Nah, kita tetap masukkan penyebutnya 6. 6 dikali 1 kan masih 6, berarti untuk angka 7 kurang berapa? Nah, berarti kurangnya adalah 1, maka kita angka 1 ini masukkan ke pembilang. Jadi pecahan biasa dari pecahan campuran dari 7/6 ini adalah 1/6. Jadi seperti itu. Intinya bagi teman-teman, alangkah baiknya kalian mengetahui untuk contoh soal yang kedua. Di sini kita mendapatkan penjumlahan pecahan campuran dan pecahan biasa 1/3 ditambah 3/4. Nah, pada soal ini langkah yang pertama yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini kita ubah terlebih dahulu 1/3 ini menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, ini caranya adalah penyebut pada pecahan campuran ini dikalikan dengan bilangan bulat atau angka di tengah sebelum pecahan. Jadi seperti ini, 3 kita kalikan dengan 1. Nah, hasil 3 dikalikan 1 ini kita tambah dengan pembilang pada pecahan. Nah, seperti ini. 3 dikali 1 ditambah 1. Nah, untuk penyebutnya sama, masih 3. 3 dikalikan 1 ditambah 1 sama dengan 4. 3. Oke. Jadi pecahan biasa pada pecahan campuran 1/3 adalah 4/3. Selanjutnya kita tinggal ke dalam soal. 4/3 ditambah 3/4. Nah, ini sudah kelihatan jelas bahwa penyebutnya itu berbeda. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, apabila penyebutnya berbeda, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, artinya bagaimana? Artinya kita cari KPK atau angka atau bilangan yang sama-sama bisa dibagi dengan angka 3 dan angka 4.
atau cara cepatnya kita tinggal kalikan saja 3 dikalikan 4, yakni 12. Ya. Selanjutnya atau langkah berikutnya, angka 12 ini kita bagikan dengan penyebut dan hasilnya dikalikan dengan pembilang pada pecahan 4/3 dan 3/4. Jadi seperti ini. 12 dibagi 3 dikalikan dengan 4. Nah, 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Begitupun juga sama pada pecahan 3/4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Oke, langkah berikutnya kita tinggal jumlahkan saja. 16 ditambah 9 sama dengan 25 per 12. Ya. Misalnya nih di dalam pilihan gandanya itu tidak terdapat jawaban pecahan biasa atau hanya terdapat pecahan campuran, kita tinggal ubah saja pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Jadi bagaimana caranya? Seperti yang tadi saya jelaskan pada contoh soal yang pertama. Nah, caranya adalah kita cari angka yang dimana apabila dikalikan dengan angka 12 bisa mendekati dengan angka 25, yakni 12 dikalikan dengan berapa bisa mendekati dengan angka 25. Kita mendapatkan berarti angka yang paling mendekati angka 2. 12 dikali 2 kan 24. Nah, untuk kedua 5 ini berarti kurang 1. Angka 1 ini kita taruh di pembilang. Jadi seperti ini. Jadi 12 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 25 per 12. Jadi pecahan campuran dari pecahan biasa 25 per 12 adalah 21 per 12. Jadi intinya bagi teman-teman alangkah baiknya kalian mengetahui atau hafal rumus atau langkah-langkah cara pengerjaan operasi bilangan pecahan. Contoh kecilnya kalian harus mengetahui bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, sehingga kalian apabila mendapatkan soal sulit apapun kalian dapat mengerjakannya dengan mudah. Pengoperasian bilangan pecahan yang berikutnya atau yang selanjutnya adalah mengenai perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian pecahan biasa berlaku pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Oke, untuk operasi bilangan pecahan yang selanjutnya adalah mengenai perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian pecahan biasa berlaku pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sedangkan untuk pembagian trik cepatnya adalah dengan cara yang terbalik dari perkalian, yaitu pembilang dikali penyebut dan penyebut dikali pembilang. Berikut contoh soalnya, 3/4 dikali 5/6. Nah, untuk perkalian apabila pecahannya sama-sama pecahan biasa, kita langsung aja dikalikan, yakni pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15, 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi sama-sama, bisa dibagi dengan 3. Jadi 24 dibagi 3 sama dengan 8, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 5/8. Untuk soal selanjutnya yakni pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran, 11/12 dibagi 2 3/4. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mengubah terlebih dahulu pecahan campuran 2 3/4 ini menjadi pecahan biasa. Yakni seperti yang telah saya sebutkan, caranya adalah dengan penyebut dikalikan angka bilangan bulat atau angka yang di tengah sebelum pecahan, yakni angka 4 dikalikan dengan 2, lalu selanjutnya ditambahkan dengan pembilang yakni 3. Jadi seperti ini.
4 dibagi 2 dikali 2, 4 dikali 2 ditambah dengan 3. Untuk penyebutnya sama, yakni 4. 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11. 11/4. Oke, jadi pecahan biasa dari pecahan campuran 2 3/4 adalah 11/4. Lalu kita masukin saja ke soal. 11/12 dibagi dengan 11/4. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk pembagian ini caranya terbalik dengan cara perkalian tadi, yaitu pembilang dikali penyebut dan penyebut dikali pembilang. Atau kita balik saja, yang 11/4 ini menjadi 4/11, dan untuk operasi pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. Jadi seperti ini bentuknya. 11/12 dikali 4/11. Jadi dibalik 11/4-nya dibalik menjadi 4/11, dan untuk pengoperasiannya menjadi kali. Nah, kita lihat di sini bahwa angka 11 itu bisa sama-sama dicoret ya. 11 dicoret dengan 11 lagi. Jadi hasilnya adalah 4/12. Nah, 4/12 ini masih bisa kita sederhanakan, yakni dengan sama-sama dibagi 4. 4 dibagi dengan 4, 12 dibagi dengan 4. 4 dibagi 4 adalah 1, dan 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi 1/3. Jadi jawabannya adalah 1/3. Jadi intinya kepada teman-teman, alangkah baiknya seperti yang saya sebutkan tadi, kalian harus mengetahui bagaimana rumusnya dan cara atau langkah-langkah pengerjaannya. Sebagai contoh, kalian harus mengetahui bagaimana cara trik atau tips cepat pengoperasian perkalian atau pembagian atau penjumlahan, penambahan, atau bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ke pecahan biasa, desimal ke pecahan biasa, sehingga apabila kalian telah mengetahui rumus atau langkah-langkah, kalian dapat mengerjakan soal sesulit apapun dengan mudah dan dengan waktu yang cepat, dan tentunya dengan jawaban yang benar. Di sini saya mempunyai soal pecahan, di mana soal ini mirip konsepnya seperti soal SKD tahun kemarin. Dan soal ini juga mirip seperti waktu saya tes juga tahun 2021, tes SKD Kemenkumham. Di sini soalnya yaitu tentukan hasil dari 2,7 dibagi 3/4 ditambah 3/5 dikali 2/5. Nah, kita klik dulu soalnya kembali. 2,7 dibagi dengan 3/4 ditambah 3/5 dikali 2/3. Nah, untuk soal ini pertama kita ubah terlebih dahulu desimal dan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pertama kita ubah dulu yang 2,7 menjadi pecahan biasa. Ingat, satu angka di belakang koma maka artinya per 10. Jadi 2,7 apabila diubah menjadi pecahan biasa adalah 27/10. Nah, selanjutnya dibagi 3/4. Nah, untuk dibagi 3/4 ini kita ubah menjadi dikali 4/3. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, trik cepat dalam pembagian adalah tinggal dibalik saja pecahan menjadi tinggal dibalik saja pecahannya, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Dan untuk pengoperasiannya yang tadinya bagi menjadi kali. Jadi seperti ini. Kali 4/3. Selanjutnya ditambah 3/5. Nah, ditambah 3/5. Nah, untuk 3/5 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yakni 5 dikali 3
dan 3 ditambah 3, ya 5 dikali 3 sama dengan 15 ditambah 3 sama dengan 18. Jadi hasilnya adalah 18/5. Nah, tinggal kita taruh dikali 2/3. Nah, kita lihat nih bahwa 27 bisa dibagi dengan 3. 27 kita coret dengan 3, yakni hasilnya menjadi 9. Selanjutnya 4 dan 10 juga sama-sama bisa dibagi dengan 2. Kita coret 4 dan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Selanjutnya 18 juga bisa dibagi dengan 3. Kita coret 18 dan 3. 18 dibagi 3 adalah 6. Oke, ini kita tulis kembali 9/5 dikali 2 tambah 6/5 dikali 2. Nah, untuk pengoperasian perhitungan dianjurkan terlebih dahulu dikerjakan pengoperasian perkalian terlebih dahulu. Jadi apabila kalian semua menemukan atau teman-teman semua menemukan dalam soal ada perkalian, pengurangan, penjumlahan, nah yang terlebih dahulu dikerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. Nah, jadi kita yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. 9 dikali 2 sama dengan 18. Kita taruh 18/5. Selanjutnya plus 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita taruh 12/5. Nah, karena penyebutnya udah sama, jadi langsung saja ditambahkan 18 ditambah 12. Ingat, jadi ini penyebutnya sama. Karena penyebutnya sama, jadi langsung ditambahkan. Kalau penyebutnya berbeda, penyebutnya kita samakan terlebih dahulu. Jadi kita ini karena penyebutnya sama, langsung aja ditambahkan. 18 ditambah 12 adalah 30. Dengan 30/5. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi hasil dari 2,7 dibagi 3/4 ditambah 3/5 dikali 2/3 adalah 6. Jadi intinya kepada teman-teman semua, mungkin bagi kalian yang belum mengetahui rumus atau belum tahu cara langkah-langkah pengerjaannya, mungkin melihat soal ini adalah soal yang sangat sulit. Jadi intinya kepada teman-teman semua, alangkah baiknya kalian mengetahui rumus atau cara langkah-langkah pengerjaannya, seperti bagaimana cara pengoperasian pembagian, bagaimana cara pengoperasian penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, atau bagaimana cara mengubah desimal ke pecahan biasa, pecahan campuran ke pecahan biasa, sehingga apabila kalian sudah menguasai itu, kalian bisa mengerjakan soal sesulit ini dapat dikerjakan dengan cepat dan tentunya dengan jawaban yang mudah, sehingga nanti pada tes SKD nanti, terutama pada materi TU ini, kalian tidak perlu membuang waktu yang banyak. Soal selanjutnya di sini kita mendapatkan soal pecahan campuran, pengurangan, dan penjumlahan. Nah, mungkin soal ini agak sedikit rumit bagi kalian yang tidak mengetahui rumus atau yang tidak mau ngasih rumus. Tapi tenang saja, di sini saya akan memberikan tips dan tips cara mengerjakan soal seperti ini dengan cepat dan mudah. Jadi untuk soal pecahan campuran seperti ini, pecahan campurannya jangan kita ubah menjadi pecahan biasa ataupun desimal. Akan tetapi kita tetap saja biarkan saja menjadi pecahan campuran. Maka yang pertama yang kita lakukan terlebih dahulu adalah hitung angka bilangan bulatnya atau angka yang di tengah sebelum pecahan. Ya, ini di sini pada soal ini adalah angka 2, angka 3, dan angka 4. Nah,
Kita hitung dulu angka 2, angka 3, dan angka 4 ini. 2 dikurangi 3 ditambah 4. Oke, 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Min 1 tambah 4 sama dengan 3. Nah, kalau kita sudah menghitung yang bilangan bulatnya, selanjutnya baru kita hitung yang pecahannya. Ini 1/3 dikurangi 1/2 ditambah 1/4. Oke, kita samakan penyebutnya. Nah, ini sini penyebutnya adalah 12. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, angka 12 ini dibagi dengan penyebut dan dikalikan dengan 9. Jadi seperti ini, 12 dibagikan penyebut dan dikalikan 9. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Dikurangi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dikali 1 sama dengan 6. Tambah 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. 4 dikurangi 6 sama dengan min 2. Min 2 tambah 3 sama dengan 1. Jadi 1/12. Oke, kita taruh di sini 1/12. Nah, terus si angka 3 ini kita taruh di mana? Nah, si angka 3 ini kita taruh sebagai bilangan bulat atau kita taruh di tengah pecahan. Ini menjadi di tengah pecahan, jadi seperti ini. Jadi angka 3 ini kita taruh menjadi bilangan bulat. Jadi menjadi 31/12. Kita cari jawaban yang 31/12 adalah jawabannya adalah yang A. Jadi intinya yang penting bagi teman-teman semuanya harus menguasai rumus serta tips dan trik cara pengerjaan yang mudah dan cepat, sehingga kalian dapat mengerjakan soal sulit seperti ini dengan mudah dan cepat, dan tentunya dengan jawaban yang benar, sehingga saat pengerjaan soal VIO nanti kalian tidak banyak membuang waktu. Mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Apabila kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian bertanya di kolom komentar. Apabila kalian punya soal yang perlu saya bahas, silahkan kalian kirim lewat IG saya atau DM IG saya. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa apabila video ini bermanfaat, kalian jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta share kepada teman-teman kalian yang akan mengikuti tes CPNS SPD juga. Mengapa? Karena apabila kalian bermanfaat atau membantu orang lain, insya Allah urusan kalian akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. See you pada pembahasan selanjutnya.